Rahman dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah dan karunia Rasul. Alhamdulillah, walaupun kemarin kita juga sudah berada di sini, kita sudah lewat ini, cuman kita mungkin sebahagian belum sempat mengucap salam, ya. Ini yang di belakang saya atau yang di depan ayah bunda ini adalah pemakaman baki. Jadi pemakaman baki ini yang dimakamkan di sini adalah sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian keluarga Rasulullah, anak-anaknya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umroh dan haji ketika wafatnya di Madinah ini, dan juga penduduk sekitar Madinah ini ketika wafat, maka di sinilah dimakamkan. Jadi proses begitu, jadi banyaklah proses pemakamannya itu bunda. Itu pernah kita ikuti, pernah saya ikuti dengan kawan-kawan mutaif. Kebetulan ada jemaah kita yang meninggal. Jadi itu digali satu lubang ini dicor. Dah, dimasukkanlah siapa yang meninggal tadi, dimasukkanlah ke lubang ini. Cuman sendiri satu itu aja, satu jenazah itu aja di situ dimasukkan, dan atasnya itu ditutup dengan coran. Berarti blong, nggak ada masuk tanah, nggak menyentuh tanah jenazah ini tadi. Nah, sekitar nanti 4 atau 6 tahun ini dibongkar kembali. Kalaulah jenazahnya utuh, maka itu nggak akan dibongkar-bongkar selamanya. Nah, kalau misalnya tinggal tulang belulang, maka diambillah tulang ini tadi, tengkoraknya, tulang-tulangnya semua, kemudian disatukanlah dengan jenazah-jenazah yang lain. Maka dikumpulkan, disatukan, dikuburkan dalam satu lubang. Nah, jadi begitulah prosesnya di sini. Nah, di sini ayah bunda sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimakamkan. Salah satunya adalah khalifah yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan. Kalau sahabat Rasulullah, khalifah pertama, khalifah kedua Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu persis di samping makam Rasulullah. Jadi bergandengan. Jadi posisi posisi makam itu di sini Rasulullah, Abu Bakar, ini misalnya di sini Rasulullah di depan, Abu Bakar di belakangnya, dan Umar di belakangnya. Jadi hanya sekitar segini aja jaraknya dari makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Abu Bakar, Umar di sana. Utsman kenapa di sini? Jadi Utsman ketika mau wafat mewasiatkan, jangan makamkan aku di samping Rasulullah atau bergandengan dengan sahabat yang dua ini, khalifah yang dua ini. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini adalah orang yang luar biasa dermawan. Ketika selama hidup beliau itu menginfakkan semua harta yang ia miliki di jalan Allah. Tapi berkurangkah hartanya? Tidak. Sampai sekarang ayah bunda, hartanya Utsman bin Affan itu masih ada di Baitul Mal. Kebun kurmanya masih ada. Hotelnya, infak hotelnya pun masih ada. Sampai sekarang masih mengalir terus menerus. Jadi, dan bahkan kalau kita masuk ke dalam yang laki-laki, makamnya Utsman bin Affan itu paling ujung. Itu paling ujung, dan cuman sendiri makamnya itu luas mungkin kurang lebih sekitar 5x5 areanya ini. Kenapa bisa seperti itu? Di atas dunia ini suka membantu orang, di akhir ketika dia meninggal pun memang diwasiatkannya, jauh kuburkan saya katanya. Kenapa? Supaya ada tempat kuburan untuk sahabat-sahabat dan kaum muslimin lainnya yang dekat dengan Rasulullah. Itulah luar biasanya Utsman bin Affan. Nah, ayah bunda Diyufur Rahman, selain Utsman bin Affan, istri-istri Rasulullah yang lain itu siapa? Di sini semua istri Rasulullah kecuali dua. Yang pertama Khadijatul Kubra, itu di Makkah, di Ma'la. Yang kedua Sayyidah Maimunah, istri Rasulullah yang bernama Maimunah ini dimakamkan. Kalau kita nanti berangkat dari sini menuju Makkah, sebelum lewat perbatasan kota Makkah namanya Tafish, lewat sedikit persis nanti di pinggir pasar, pinggir jalan, disitulah dimakamkan Sayyidah Maimunah. Jadi insya Allah nanti kita lewat, kalau pas lewat insya Allah akan saya tunjukkan dan kita mengucap salam sahabat ke Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah. Jadi selain itu di sinilah semua dimakamkan. Nah, sebenarnya kita bisa masuk yang laki-laki ke dalam, masih ada waktu untuk masuk, cuman kita lihat kondisi. Nah, jadi
karena kita belum ziarah di Baqi ini, jadi sekalian kita ziarah, sekalian juga nanti kita pamit ke Rasulullah SAW. Jadi kita menghadap ke Baqi semua bunda, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rukumil Mukminin. Ya nurul mukminin. Wa atakum. Wa atakum ma tu'iduna ghadam. Ajalana. Insyaallah Bikum lahiqun. bikum lahiqun. Allahumma ighfir Allahumma li ahli al-Baqi' bi ahli al-baqi al-furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah, keluarga-keluarga Rasulullah nanti di akhirat, ya. Kita hari ini berziarah mengunjungi kuburan mereka, insyaallah harapan kita juga nanti dipertemukan di akhiratnya Allah bersama dengan sahabat dan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah. Baik, bunda, kita langsung ke Makam Baqi. 10 itu bangun Jibril. Nah, ketika Jibril membawa wahyu dari pintu 40 inilah masuk membawa wahyu itu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sebelahnya itu kan ada tembok yang warna coklat separuh, nampak kan? Setengah. Nah, itulah dulu hammam, kamar mandinya Siti Aisyah. Nah, jadi mandinya Aisyah itu di situ. Yang ada separuh tembok yang warna coklat itu. Nah, kemudian pintu 41-nya itu adalah tembusan dari pintu Babus Salam. Dan di dalam itu nanti ada jendela yang senantiasa terbuka setelah Rasulullah wafat. Jendela ini sampai sekarang terbuka, dan inilah pesan permintaan daripada istri Rasulullah yang bernama Hafsah, supaya senantiasa bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita ziarah perpisahannya dari sini. Kita pamit ke Rasulullah, kita mengucap salam, kita berdoa, mudah-mudahan kembali Allah memanggil kita ke sini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ziarah wada ini ziarah perpisahan, tapi pamitan dengan Rasulullah. Orang yang pamit insya Allah akan kembali datang kembali. Ya, hari ini mungkin kita yang pertama, insya Allah yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Kita minta setiap tahun Allah panggil kita kemari. Ya. Baik, kita mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini adalah sini ayat salam dari mudah-mudahan salam Pintu 39. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Siddiq. Assalamualaikum ya Habib Allah. Sampaikan salam keluarga. Assalamualaikum ya Rasulullah dari keluarga kami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah dari anak-anak kami. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum Pak Kadis Siddiq. Assalamualaikum ya Rasulullah dari anak-anak kami. Amin. Berikanlah kami syafaat.
Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya saudara-saudara. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Wa la taj'alhu akhiral ahdi bi nabiyyika wa khutta auzari wa ziyaratihi wa ashibni fi safaris salamata wa yassir ruju'i ila ahli wa watani saliman ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Dan janganlah menjadikan kunjungan ini sebagai kunjungan akhir kedatangan kami kepada Nabi. Hapuskanlah segala dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak cucu kami. Ya Allah, hapuskanlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak cucu kami, dosa keluarga saudara-saudara kami, dosa orang-orang mukmin, mukminat, muslimin wal muslimat, dengan menziarahinya dan sertakan keselamatan dalam perjalanan kami ini menuju keluarga kami dan tanah air kami dengan selamat. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih dari segala pengasih. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.